Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa halul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Qala mu'allifullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa fi darainil amin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Mari kita sama-sama melanjutkan kajian kitab Safinatun Najah di bulan yang lalu. Bulan yang lalu kita sempat menerangkan tentang Bismillahirrahmanirrahim. Dan kali ini kita sampai di halaman nomor 5, yaitu di dalam kitab Safinatun Najah, halaman 5, yaitu tentang fasal Arkanul Islam, fasal yang menerangkan tentang rukun Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allifullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa fi darainil amin. Faslun utawi iki iku fasal arkanul islami utawi rukun Islam iku khamsatun ana 5. Iku khamsatun ada 5. Syahadatun nyekseni ingsun an sak temeni kelakuan la ilaha orna dat ingkang wajib din sembah iku maujud illallah terkecuali Allah, wa anna Muhammadan lan sak temene Gusti Kanjeng Nabi Muhammad iku Rasulullahi utusane Allah, wa iqamus sholati lan jumenengake salat, wa itauz zakati lan aweh zakat, wa saumu ramadana lan puasa ing bulan Ramadan, wa hijju lan munggah haji al baita ing Baitullah utawi al baita ing omahe Allah. Man sapane wong istato akang kuwasa sapa man ilaihi maring Baitullah apane sabilan dalane. Faslun utawi iki ku fasal arkanul islami arkanul imani utawi rukun iman iku sittatun ana 6. Iku antuk mina ing yento ngimanaken sira billahi kelawan Allah wa malaikatihi lan malaikati Allah wa kutubihi lan kitabi Allah wa rusulihi lan utusane Allah wa bil yaumil akhiri lan kelawan dina akhir wa bil qadri lan kelawan pasti khairihi bagus-baguse qadri atau bagus-baguse pasti wa syarrihi lan ala-alane pasti iku minallahi ta'ala saking Allah ta'ala. Faslun utawi iki iku fasal wa makna la ilaha illallah utawi maknane lafad la ilaha illallah. La ilaha ora ono zat kang wajib din sembah iku maujud illallahi terkecuali Allah. La ma'buda ora ono zat kang wajib den sembah bihaqqin kelawan hak fil wujudi ing dalem wujude illallahi terkecuali Allah. Saya ulang. Wa makna la ilaha illallah utawi maknane lafaz la ilaha illallah. La ilaha ora ana zat kang wajib den sembah illallahi terkecuali Allah
la ma'buda ora ono zat kang wajib den sembah bihakin dengan hak, bihakin kelawan hak, fil wujudi di dalam wujudnya, ing dalam wujude, illallah terkecuali Allah. Bapak-bapak hadirin Jam'iyah Nahdlatul Ulama Wakil Cabang Kecamatan Blabatuh Kabupaten Gianyar. Mari kita sama-sama kita bahas dari awal, yaitu bab tentang rukun Islam. Di dalam kitab Sulamun Najah halaman 5 ini kita sudah sampai kepada bab tentang rukun Islam. Arkanul Islam khamsatun. Rukun Islam itu ada 5. Yang pertama syahadatu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang pertama ini adalah membaca syahadat. Kalau di dalam syarahnya di sini, syahadatu ay tayaqana alla ilaha illallah ay la ma'buda bihaqqin mawjudin illallah. Bahwasanya syahadat itu adalah kita harus meyakini, ayatayakona, bahwasanya kita harus meyakini, kita harus bersaksi meyakini bahwasanya tidak ada Tuhan yang wajib kita sembah terkecuali Allah. Ay la ma'buda bihaqqin mawjudin. Artinya apa? Bahwasanya umat Islam itu mempunyai rukun, yaitu rukun Islam. Yang pertama membaca syahadat, bahwa kita harus meyakini tidak ada Tuhan yang wajib disembah. Mana tadi? Bihakin, dengan hak, dengan haknya, mewujudin, dengan wujudnya, terkecuali ilallah, terkecuali Allah. Artinya begini Bapak-bapak yang saya hormati, kita sebagai umat Islam menurut kajian kitab Sulamun Najah ini, bahwasanya manusia itu tidak boleh menyembah Tuhan selain Allah, atau menyembah manusia itu tidak boleh menyembah ciptaan Allah. Contoh, ketika melihat begitu besarnya lautan, sehingga menganggap bahwa lautan itu sebagai Tuhan. Kenapa? Daratan bisa tidak tenggelam karena lautan itu, sehingga kadang-kadang manusia menyembah laut. Nah, di sini menurut lafaz la ilaha illallah, manusia itu tidak boleh menyembah lautan. Begitu pula menyembah gunung. Umat Islam tidak boleh menyembah gunung. Karena apa? Lautan, gunung, batu, pohon itu adalah ciptaan Allah. Bahwa manusia kalau menyembah ciptaan Allah itu hukumnya dosa besar, tidak boleh. Kita kagum dengan gunung, kita kagum, kita bangga dengan adanya lautan, atau mungkin dengan pohon yang besar yang tidak mungkin diciptakan oleh manusia. Kagum kita boleh, tetapi kita tidak boleh menyembah lautan, gunung, karena itu semua adalah ciptaan Allah. Ciptaan Allah. Kita hanya boleh menyembah kepada Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maaf,
kajian ini kami tujukan kepada umat Islam. Kami tidak ingin menyinggung orang lain karena kita umat Islam. Jadi saya menyampaikan ini khusus untuk orang Islam, bahwa orang Islam itu tidak boleh menyembah ciptaan Allah. Kita hanya boleh menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun sistem atau cara penyembahannya nanti akan diurai di belakangan. Kemudian kita juga harus bersaksi wa anna Muhammad Rasulullah. Kita bersaksi meyakini bahwa Muhammad itu seorang manusia yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Muhammad itu bukan Tuhan, tetapi Muhammad itu nabi dan rasul, nabi dan utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita harus yakin itu, kita harus bersaksi bahwa memang benar Muhammad itu adalah nabi dan rasul. Selanjutnya, kita sebagai umat Islam harus menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah diatur dengan syariat Islamiyah, yang telah diatur dengan fikih, yaitu melaksanakan sholat lima waktu. Itulah cara umat Islam menyembah Sang Pencipta Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana telah dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quranul Karim, aqimus shalah wa atuz zakah. Dirikan sholat dan bayarlah zakat. Dirikan sholat, laksanakan sholat, kemudian kita harus tunaikan zakat. Artinya apa? Manusia, kita sebagai umat Islam tidaklah cukup kita hanya melaksanakan syahadat saja, tetapi tidak sholat. Karena syahadat dan sholat itu adalah rukun yang harus dilakukan bersama-sama. Oleh karena itu, setiap sholat, syahadat itu pasti ada. Oke. Setiap sholat, syahadat itu pasti ada. Berapa kali dalam sehari semalam manusia atau umat Islam bersyahadat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Maghrib berapa kali? 2 kali. Nggih. Isya 2 kali. Subuh 1 kali. Nggih. Kemudian duhur 2 kali, asar 2 kali. Kita sembah Sang Pencipta itu dengan cara bagaimana baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah melalui Isra dan Mi'rajnya yang namanya salat. Inilah yang membedakan antara salat dengan ibadah-ibadah yang lain. Di antaranya salat itu adalah perintah Allah yang diperintahkan langsung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beda dengan ibadah-ibadah yang lain. Puasa misalnya, perintah yang lain itu masih melalui perantara malaikat Jibril. Tetapi salat itu harus dilakukan karena merupakan perintah yang langsung diperintahkan oleh Allah kepada Rasulnya, yang harus disampaikan kepada umatnya. Terjadilah syariat Islam, umat Islam melaksanakan ibadah salat. Bapak-bapak yang saya hormati, adapun cara salat itu telah diatur dengan syariat. Tidak boleh kita sampai keluar dari ajaran-ajaran fikih yang telah ditentukan oleh syariat Islamiyah. Dan perintah salat ini dijadikan menjadi rukun Islam yang nomor 2 setelah membaca syahadat. Wa iqamus sholati, dan dirikanlah salat. Buktinya Allah berfirman di dalam Al-Quran tadi, aqimus shalah wa atuz zakah. Lanjutnya rukun Islam wa ita'uz zakah, bayar zakat. Ini juga tidak cukup umat Islam itu hanya sholat tetapi tidak bayar zakat. Oke? Ingat, umat Islam itu tidak cukup hanya melaksanakan sholat tetapi tidak membayar zakat. Karena zakat di sini menjadi rukun Islam.
Jadi kalau kita menjadi orang yang beriman, istiqomah melaksanakan ibadah sholat 5 waktu, tentunya zakat harus ditunaikan. Paham gak? Bagaimana Pak pertanyaannya? Saya rajin bersedekah, saya rajin membayar zakat, tapi saya tidak sholat. Ini tidak boleh. Karena ini satu rangkaian aqimus shalah wa atuz zakah. Allah memerintahkan tentang sholat ini dipasangkan sekaligus dengan wa atuz zakat. Allah memerintahkan sholat dipasangkan langsung dengan membayar zakat. Jadi zakat itu harus ditunaikan. Kemudian wasaumu Ramadana. Selanjutnya adalah puasa di bulan suci Ramadan, bahwa kita telah melaksanakannya di bulan yang lalu, beberapa bulan yang lalu. Sudah dapat berapa bulan Pak Joko? 3 bulan ya? 3 bulan. Kita telah melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Itu pun juga harus dilakukan oleh umat Islam. Bagaimana caranya? Ya, selama sebulan penuh itu umat Islam harus melaksanakan puasa sesuai dengan aturan-aturan ajaran agama kita. Selanjutnya adalah wahijul baiti man istata'a ilaihi sabila. Selanjutnya adalah rukun Islam itu adalah haji. Haji itu wajib bagi umat Islam. Akan tetapi ada pengecualian Islam ibadah haji ini. Beda dengan sholat. Kalau sholat itu tidak ada tawaran. Ibadah sholat tidak boleh ditawar, harus dilaksanakan. Dalam kondisi apapun, dalam keadaan apapun, termasuk sakit, umat Islam harus melaksanakan ibadah sholat. Tetapi wahijul baiti man istata'a ilaihi sabila. Rukun ini wajib, tetapi masih boleh bagi umat Islam tidak melaksanakan ibadah haji apabila ada sesuatu yang menjadi penghalangnya. Di antaranya adalah man istata'a ilaihi sabila. Apabila orang tersebut tidak mempunyai kemampuan untuk pergi haji. Artinya apa? Orang yang pergi haji itu harus sehat fisiknya, okay? Yang kedua, harus punya duit. Kalau kita di Indonesia ini kalau mau datang ke Mekah tanpa duit, insya Allah tidak bisa nyampe. Kecuali walinya Allah Subhanahu wa ta'ala, cukup pejamkan mata nyampe di Mekah. Tapi kita sebagai orang syariat harus pakai duit, nggih. Kita bayar, naik pesawat, berangkat, nyampe di Mekah, melaksanakan rukun-rukun haji. Tetapi kalau tidak punya duit, maka gugurlah kewajiban kita. Kemudian kalau kita mempunyai kemampuan untuk dua persoalan ini, sehat, secara fisik sehat, uang banyak, tetapi di dalam perjalanan tidak aman, maka gugurlah kewajiban itu untuk menunaikan ibadah haji. Contoh, ketika saat ini kita banyak duit, tetapi di Mekah sana itu sedang konflik, sedang terjadi perang besar mungkin. Kalau kita berangkat haji, maka bahaya akan menghadang kita. Maka kalau demikian, boleh kita pada saat itu tidak berangkat haji. Man istata'a ilaihi sabila. Masih ada waktu? Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, kita lanjutkan kepada pasal berikutnya, yaitu arkanul iman. Kalau yang tadi adalah rukun Islam, yang sekarang rukun iman. Arkanul imani sittatun, rukun iman itu ada
6. Yang pertama, antu'mina billahi, mengimani, percaya adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita harus yakin, kita harus iman bahwa memang benar kita sebagai manusia dan alam sekitarnya ini adalah ciptaan Allah. Oleh karena itu di pasal pertama kita harus menyembah Allah. Caranya adalah melaksanakan sholat. Kemudian wa malaikatihi, dan kita harus iman, kita harus percaya terhadap malaikatnya Allah. Bahwa malaikat itu memang benar ada dan itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kutubihi, dan kitab-kitabnya Allah. Kitab-kitabnya Allah itu apa? Al-Quran. Kita harus yakin, iya ini memang Al-Quran dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan tulisan manusia. Syariatnya aja manusia yang menulis, tetapi ini adalah firman dari Allah. Wa rusulihi, dan kita harus iman terhadap utusan-utusan Allah. Siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad ini adalah sosok manusia yang diangkat oleh Allah menjadi nabi dan rasul. Kita harus percaya, kita harus yakin. Bagaimana hati kita umpama, saya enggak percaya bahwa Muhammad itu adalah sosok nabi yang terakhir. Maka kita harus melawan, kita harus yakin bahwa Muhammad itu adalah nabi dan rasul yang terakhir. Wabil yaumil akhiri, dan kita harus percaya dengan hari akhir. Kita harus yakin, kita harus mengimani bahwa hari akhir itu akan ada yang namanya yaumil qiyamah. Yaumil qiyamah, mau tidak mau kita harus berhadapan. Kita harus percaya dengan adanya yaumil qiyamah. Kita harus percaya adanya yaumil akhir. Wabil qadri, kita harus yakin dengan takdir. Kita harus mengimani dengan pasti atau takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik khairihi wa syarihi, baik maupun jeleknya, kita harus iman. Takdir kita jelek atau baik, kita harus percaya bahwa itu adalah takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang manusia itu ketika ditimpa musibah yang akhirnya jatuh miskin, manusia tidak mau bangkit karena ini adalah merupakan takdir dari Allah. Padahal di saat corona ini semua manusia semua menjerit, nangis, dan tidak sedikit manusia itu jatuh miskin, kekurangan harta. Bahkan untuk membiayai anak-anaknya sekolah saja itu enggak punya duit. Bahkan gara-gara enggak punya duit, anaknya juga dikena tidak bisa mengikuti ujian. Tidak bisa mengikuti pelajaran berikutnya. Itu karena duit. Tetapi manusia kadang-kadang tidak mau bangkit, tidak mau berusaha. Tetapi ketika manusia sudah berusaha maksimal, hasilnya nihil, itulah yang namanya takdir. Jadi usaha terlebih dahulu. Manusia diwajibkan untuk berusaha, tetapi yang menentukan adalah Allah. Kalau Allah akhirnya itu memberikan harta sesuai dengan kebutuhan, itulah yang namanya takdir. Termasuk mati. Mati itu adalah takdir dari Allah. Ketika kita musibah, tertimpa musibah, banjir, gempa, dan tsunami, ditabrak mobil, dan lain sebagainya, kita akhirnya mati. Mati kita ditakdirkan dalam keadaan husnul khotimah. Allah mentakdirkan kematian sosok manusia dengan husnul khatimah
disebabkan ditabrak mobil, disebabkan gempa dan tsunami. Itulah yang namanya takdir. Tetapi manusia bagaimana kalau ada tsunami? Bagaimana manusia itu kalau ada gempa misalnya? Saya pasrah. Karena ini menjadikan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita di dalam rumah, kita enggak mau keluar. Kalau takdir saya mati, saya mati. Tapi kalau takdir saya hidup dalam keadaan apapun, walaupun gempanya dahsyat, saya pasti hidup. Ini namanya salah mengartikan takdir itu. Manusia harus berusaha menghindari dari musibah itu. Tetapi kalau manusia sudah berusaha menghindar, ternyata manusia masih mati, inilah yang namanya takdir. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, minallahi ta'ala, semua itu adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kajian kitab Safinatun Najah walaupun singkat ini ada manfaatnya. Insyaallah di lain waktu kita lanjutkan di fasal berikutnya, yaitu halaman 15 alamatul bulughi, yaitu fasal yang menerangkan tanda-tandanya orang balik. Mudah-mudahan kajian pada malam hari ini ada manfaatnya, khususnya bagi saya untuk memperbaiki cara ibadah saya, dan bagi hadirin sekalian apabila ada manfaatnya, mudah-mudahan ini menjadi rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.